Selamat siang teman-teman, saya Diva Satria Wicaksono. Saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul Analisis Kesetimbangan dan Pembebanan pada Boom Eskavator Komatsu PC 210 LC-10 dengan SolidWorks 2018. Yang melatar belakangi dari penelitian saya adalah pada saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya dalam perkembangan pembangunan infrastruktur di tiap daerah. Berkembangnya infrastruktur di Indonesia ditandai dengan proyek-proyek besar yang ada di Indonesia. Misalnya, di daerah Sumatera terdapat pembangunan megaproyek Trans Sumatera. Lalu di Jawa terdapat pembangunan Tol Bawen. Selain itu, di Kalimantan terdapat juga pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Dan di Papua terdapat pembangunan Trans Papua. Tidak hanya proyek jalan raya saja, namun ada juga pembangunan waduk, embung, bandara, dan gedung-gedung lainnya. Supaya pembangunan infrastruktur dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat, diperlukan peralatan yang mampu melakukan pekerjaan berat seperti proyek-proyek konstruksi. Peralatan yang digunakan adalah alat berat. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada alat berat jenis eskavator. Eskavator sering digunakan untuk melakukan pekerjaan menggali, mengangkut material, mengikis, memindah material, dan meratakan permukaan. Pada komponen eskavator terdapat yang seringkali mengalami kerusakan akibat pembebanan yang berlebih, sehingga mengalami deformasi plastis atau bahkan patah. Komponen tersebut adalah komponen boom, salah satu komponen utama yang ada pada lengan eskavator. Fungsi komponen boom ini digunakan untuk mengayunkan komponen arm agar dapat menjangkau pada jarak ketinggian atau kedalaman tertentu. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah di mana data dimensi pada setiap komponen lengan eskavator yang ada di manual book masih kurang lengkap, sehingga diperlukan dengan metode reverse engineering for physical modeling. Metode ini dengan cara melakukan pengukuran manual pada komponen lengan eskavator, lalu dilakukan pemodelan dengan software SolidWorks 2018. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana hasil tegangan von Mises yang terjadi terhadap tegangan izin material boom. Nantinya, hasil tegangan von Mises akan dibandingkan dengan tegangan izin material. Jika von Mises di bawah tegangan izin material, maka komponen tersebut aman. Lalu ada yang nomor 2, bagaimana pengaruh setiap tumpuan pada kesetimbangan gaya. Lalu yang ketiga, pada titik berapa center of gravity agar terjadi pada kesetimbangan. Center of gravity ini nantinya akan didapat pada saat setelah melakukan pemodelan dengan software SolidWorks. Lalu ada batasan masalah. Yang pertama adalah alat penelitian hanya menggunakan eskavator Komatsu PC 210 versi strip 10. Yang kedua, analisis yang digunakan menggunakan software SolidWorks 2018. Yang ketiga, kondisi mekanisme di dalam keadaan diam atau statik. Yang keempat, beban yang digunakan pada saat simulasi sebesar 45 kg sesuai dengan kebutuhan di manual book atau yang ada di kapasitas bucketnya. Lalu, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui tegangan maksimal pada komponen boom. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui aman atau tidaknya terhadap beban yang berlebih. Yang ketiga adalah menghasilkan data yang dapat digunakan bagi operator maupun maintenance.
Maksud dari dapat digunakan operator maupun maintenance itu adalah supaya operator dapat menggunakan eskavator dengan muatan sebagaimana mestinya. Lalu yang keempat adalah untuk mempermudah dan mempercepat analisis perhitungan selain dengan hand calculation. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini saya mengambil dari penelitian dari Lia Pongsapan. Pada penelitian yang dia lakukan adalah membahas tentang pengaruh pembebanan overload bucket terhadap kekuatan material komponen arm pada eskavator Hitachi 2500 tipe Beko. Gaya yang bekerja dan reaksi gaya yang pada komponen arm dengan menggunakan jumlah momen sama dengan 0, maka didapat gaya-gaya yang terjadi pada komponen arm. Setelah didapatkan tegangan yang terjadi, lalu membandingkan dengan tegangan izin pada material arm. Sedangkan nilai tegangan yang terjadi pada komponen arm lebih kecil dari tegangan izin, sehingga material pada komponen arm telah sesuai dengan kelayakan penggunaan dan dinyatakan aman. Lalu, landasan teori. Pada penelitian ini adalah beberapa landasan teori yang digunakan, misalnya hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Lalu ada syarat keseimbangan, yaitu sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma M momen sama dengan 0. Dalam analisa pembebanan ini, reaksi tumpuan dan sambungan sangat dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini. Misalnya pada gambar tumpuan roll. Tumpuan roll ini hanya mampu menahan beban gaya vertikal. Lalu ada tumpuan sendi. Tumpuan sendi ini mampu menahan beban gaya vertikal dan horizontal. Lalu ada tumpuan jepit atau fixed support. Tumpuan jepit ini lebih selain menahan beban gaya vertikal dan horizontal, namun juga mampu menahan momen yang terjadi. Lalu selanjutnya adalah tegangan. Tegangan ini adalah hasil dari gaya persatuan luas. Namun, pada setiap material pada awalnya bersifat elastis. Oleh karena itu, jika ada gaya luar bekerja pada benda, maka akan mengalami deformasi. Regangan. Regangan adalah suatu terjadinya perubahan panjang akibat dari beban aksial tarik maupun tekan. Lalu adalah hukum Hooke. Seperti yang saya katakan tadi, jika tegangan von Mises berada pada di bawah titik luluh, maka material tersebut mengalami deformasi elastis. Sedangkan jika tegangan berada di atas titik luluh, maka material tersebut mengalami deformasi plastis yang tidak akan kembali semula. Lalu selanjutnya adalah tegangan izin. Jika kegagalan struktural harus dihindari, maka beban yang dapat dipikul suatu struktur harus lebih besar daripada beban yang akan dialaminya pada masa pakai. Kemampuan suatu struktur untuk menahan beban disebut kekuatan. Jadi kriteria terdahulu dapat ditulis ulang sebagai berikut. Tegangan izin ini didapat hasil dari tegangan luluh yang dibagi faktor keamanan. Biasanya dalam melakukan desain, safety factor harus lebih dari 2, supaya desain memiliki kualitas yang baik. Lalu selanjutnya adalah penelitian. Pada bagian ini berisi tentang diagram alur dalam penelitian dari mulai hingga selesai. Yang pertama adalah
Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dimensi dari manual book Excavator PC 210/10. Selain dari data manual book, pengambilan data juga dilakukan langsung dengan komponennya. Lalu, setelah mendapatkan dimensi yang spesifik dan lengkap, maka lakukan pemodelan dan assembly dengan menggunakan software SolidWorks 2018. Setelah melakukan pemodelan, lalu melakukan proses meshing. Proses ini dengan cara membagi komponen menjadi elemen-elemen kecil. Proses ini juga dikenal dengan metode elemen Hengel. Jika semakin kecil proses pemecahannya, maka hasil luasan permukaan yang diperoleh semakin akurat. Namun, jika semakin kecil semakin kecil luasannya yang dibagi, maka proses simulasinya akan memakan waktu yang sangat lama. Setelah itu melakukan proses simulasi. Pada simulasi ini adalah simulasi statik. Akan didapat tegangan von Mises. Nah, tegangan ini nantinya akan dibandingkan dengan tegangan izin material. Apakah aman atau tidak hasilnya. Jadwal penelitian mulai dari Februari hingga Maret adalah melakukan studi literatur. Lalu pada bulan April melakukan pengumpulan proposal, dan di bulan Mei pengambilan data. Setelah itu pada bulan Juni melakukan sketching desain dan pemodelan dengan SolidWorks 2018. Pada bulan Juli melakukan simulasi dengan SolidWorks 2018. Pada bulan Agustus pengolahan data. Lalu yang September pembuatan laporan dan penulisan draft artikel. Sistematika penulisan. Bab 1 berisi tentang latar belakang, tinjauan pustaka, serta mengenai tentang tujuan dan manfaat penelitian. Lalu bab 2 berisi tentang materi yang serupa dengan penelitian, yaitu materi kesetimbangan gaya dan analisis tegangan. Lalu bab 3 berisi tentang boom excavator, simulasi statik, deformasi plastis maupun elastis. Lalu bab 4 berisi tentang perbandingan tegangan von Mises dengan tegangan izin yield point. Lalu yang terakhir bab 5 berisi tentang rangkuman poin penting yang dapat disampaikan pada penelitian ini. Pada bagian daftar pusaka ini berisi tentang referensi yang saya gunakan pada saat penelitian. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat siang.